Selamat datang di video kuliah investasi di bulan Ramadan bersama gue Jason Armus juga. Nah, jadi di video hari ini mungkin gue akan coba sharing ke kalian seputar tentang kenapa orang kaya akan dia cenderung lebih kaya dan orang miskin akan dia tetap stay miskin. Dan ini merupakan video kelanjutan dari menabung tadi. Karena dengan kita mengerti ini, tentunya kita bisa masuk ke video selanjutnya yang mana akan membahas soal investasi. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Oke, jadi mungkin disclaimer dulu kali ya. Keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi kita ngomongin kenapa yang kaya dia akan cenderung lebih kaya dan miskin akan dia cenderung miskin. Apakah bisa terjadi sebaliknya? Bisa, tapi persentasenya itu bisa sedikit lah, lebih sedikit gitu. Kenapa? Well, dari sudut pandang gue sendiri ya, gue memandang bahwa orang yang kaya itu bukan mereka hanya pandai dalam berbisnis atau mungkin mereka pandai dalam arti mencari uang, intinya seperti itu. Tapi mereka juga pandai dalam mengelola uang mereka. Ya, jadi kalau dalam kalian bisa mempertahankan wealth kalian atau kekayaan kalian, itu tuh ada caranya guys. Jadi nggak sembarangan, oh dia bisa cari duit banyak nih, oh ya udah gitu, berarti dia kaya karena itu. Sebenarnya bisa aja dia kaya kayak gitu, cuman itu akan temporary atau tiba-tiba akan drop sendiri. Nah, tapi kalau yang sustainable itu kenapa mereka bisa kok dalam jangka panjang tetap segitu gitu. Kenapa? Karena mereka itu pintar dalam mengelola duit gitu. Jadi dari duit yang masuk dari pekerjaan mereka, mereka bisa kelola dengan baik ya. Ada berapa porsi mereka yang ditaruh buat investasi, ada porsi mereka buat dana darurat, ada porsi mereka buat kesehatan ya, dana kesehatan, entah itu berupa asuransi, entah itu berupa tabungan buat kesehatan, entah itu buat hal lain. Jadi masing-masing itu dipisah gitu. Nah, itu cara mereka dalam mengembangkan uang mereka. Dalam arti ketika mereka terima uang tersebut, mereka itu langsung pecah ya uang tersebut ke beberapa bagian tersebut. Jadi akan lebih sustainable guys ya. Jadi kalau misalkan kalian bandingkan nih, misalkan orang-orang yang mungkin dia itu belum yang makmur lah gitu ya. Tentu banyak sebab ya, itu bisa jadi karena memang mereka entah terfokus terhadap pekerjaannya sendiri gitu, terus tanpa memperhatikan cara mengelola uang, atau mungkin memang mereka tuh emang kerjaannya belum memumpuni aja gitu, tapi mereka bisa mengelola uang atau seperti apa, itu banyak guys. Nah, cuman kalau kita belajar dari orang-orang yang makmur ini, mereka itu kenapa bisa sustainable sampai tua. Bahkan kalau kalian lihat di konglomerat kan itu banyak juga kan mereka yang memang sustainable aja udah berpuluh-puluh tahun ya, tetap aja dia di ranking 10 besar Forbes mungkin misalkan gitu. Itu kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah mereka bisa mengelola masing-masingnya, dananya tuh ditaruh di proporsinya gitu. Jadi kalau kalian misalkan melihat, oh dia membeli ini, membeli itu, membeli ini, membeli itu, mungkin itu hanya sepersekian dari uangnya mereka. Nah, sebagian lagi ada yang ditaruh buat investasi, ada yang buat tabungan, ada yang buat dana darurat, ada yang buat dana asuransi kesehatan. Jadi mereka udah pecah nih. Just in case terjadi apa-apa, aman gitu. Ada dana-dana tersebut gitu. Jadi PR kalian adalah satu ya, meningkatkan peningkatan pemasukan kalian juga. Ini berlaku juga buat gue loh ya, bukan berlaku buat kalian doang. Satu. Kedua yaitu lebih ke mengelolanya gitu. Mengelolanya bagaimana dengan uang yang ada, dia bisa mengelola semaksimal mungkin gitu supaya bisa
ya lebih produktif lah gitu. Nah, ketika nanti misalkan penghasilan kalian bertambah ya, tentunya ketika kalian sudah bisa manage itu akan lebih terkontrol lagi dan uang kalian akan tetap ya ada aja gitu. Konteksnya seperti itu, guys. Jadi tetap mengelola uang itu adalah seni yang mesti kita dapatkan. Nggak mesti kalian berpendidikan tinggi atau apapun. Nggak masalah, yang penting kan ada keinginan, kalian mau belajar, kalian mau konsisten untuk menyisihkan dari awal, ya udah selesai. Itu semua bisa tercapai, guys. Itu sih, jadi pengelolaan dana itu penting, dan salah satu elemen penting itu adalah investasi. Yang mana investasi itu akan gua bahas di video selanjutnya. Nah, buat kamu semua yang setelah ini merasa bahwa kultum investasi atau kuliah investasi ini sangat bermanfaat, bisa share aja sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.